dosen juga. Nah ini tahu RDI Bapak dulu atau istri dulu? Saya. Bapak, kok bisa ketemu RDI dari mana? Dari YouTube dan dari informasi teman. Informasi teman, informasinya seperti apa nih tentang RDI? Ya informasi kalau ada kesulitan tentang pinjaman dan lain sebagainya. Ada jalan keluar dari RDI. Terus Bapak nonton YouTube, apa yang Bapak lihat dari YouTube kalau boleh tahu? Ya sesuatu yang masuk akal lah menurut saya. Karena ajaran yang diterapkan di RDI ada dalam Al-Quran pertama dan mengangkat kearifan lokal. Saya sendiri punya penelitian tentang itu, tentang penelitian kearifan lokal itu. Ya. Yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi saya mencoba. Ya. Kita punya tamu tinggalnya di Bekasi. Dia lahiran di vakum, kepalanya lonjong. Sekeluarga malu, Pak. Kenapa kepalanya lonjong? Naik ke atas. Bayangin coba, Pak. Bayi baru lahir ditarik pakai vakum, jadi kepalanya lonjong. Coba diapain tuh, Bu? Kalau di RDI mah gampang, cara dalam bapaknya dikuplukin aja, ditutupin di kepala anaknya. 2 hari, 3 hari nanti normal aja bulet tuh. Nggak usah ditepok-tepok begini, kasihan otaknya gimana. Itu kan ilmu kearifan lokal zaman dulu, simbah kita, nenek saya dulu. Jadi kalau kepalanya pengen normal, pakai cara dalam bapaknya. Kalau kita nyari di literatur, di ilmu kedokteran nggak ada, Pak. Nah itu ilmu kearifan lokal. Oh jadi Bapak lihat ilmunya RDI di YouTube. Ya. Terus saya ada problem. Pak. Problemnya apa? Saya sebelum menggeluti di dosen ini kan nyalek. Gitu. Nyalek? Ya. Oh dari mana? Dari Partai Amanat Nasional. Untuk caleg provinsi. Di Sorong, Papua? Papua Barat. Ya biasalah kalah, kemudian saya harus kembalikan dana yang sudah saya hutang dari. Nyalek partai atau bupati atau apa? Nyalek partai aja. Partai, habis berapa? Sekitar 5. 5M? Ya. DPRD apa DPR RI? DPRD provinsi. Oh DPRD. Iya DPRD dari provinsi. 5 miliar. Kalah. Aduh, serangan pajar lu jam berapa, Bos? Kenapa nggak pakai ilmu RDI ya, Bos? Gratis banyak kok anggota DPRD, DPR RI yang pasien RDI banyak banget, Bos. Ya, pakai ilmu kearifan lokal, Bos. Kenalnya setelah kalah. Udah kalah baru kenal. Ya. Jadi utangnya berapa jadinya? Sekitar 5. 5M. Ya. Ada jaminan nggak? Tidak ada jaminan, tapi kan pada satu lembaga yang kalau saya ngebalikan malu lah. Boleh, jadi hajatnya itu ya? Boleh, yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Eko Pak dari Lenteng, kebetulan yang Lenteng Agung. Kebetulan yang tahu sebelum yang tahu dulu adalah istri saya, Siswanti. Ini mungkin diwakili Siswanti ya. Oh iya. Yuk sebelah belakang. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Haji dari Tasikmalaya. Kesini sama siapa? Sendirian Haji, sendirian dulu. Tadi jam 2:30 kalau nggak salah. Kesini. Iya. Sehari-harinya apa? Udah 1 tahun Haji, mungkin saya lagi nganggur. Lagi nganggur. Kebetulan istri jualan dikit-dikitan di rumah. Nah lihat YouTube ini Pak Haji sekitar bulan Aprilan. Yang lihat YouTube siapa? Saya. YouTube saya. Kebetulan pas istri saya sakitnya di pinggang. Emang saya mau ngebilangin agak malu, tapi kata Pak Haji dicolek ini
usap-usap, diculik ini usap-usap, alhamdulillah baik Pak Haji. Sembuh. Sembuh. Gimana obatinnya, coba ulangin lagi. Di rumah. Dia ngobatinnya gimana? Di colekin saya. Punya siapa? Punya saya sama istri. Punya istri semuanya saya dicolek, punya istri dicolek, dia usapin. Ke bagian yang sakit, Iya, 9 kali. dibalurin. Iya, alhamdulillah. Sembuh. Sembuh sekali. Tanpa ke dokter. Tanpa ke dokter. Giliran Waduh. saya gaji nih, belum. Hah? Giliran saya belum. Oh gampang, bapak tengkurap. Istri nggak pakai celana dalam, digosok pakai alat kelaminnya istri. Set, 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 set 9 kali. Oh gitu. Bapak tengkurap. Ya. Celana dalam bapak dibuka, kaos bapak dibuka, istri duduk di punggung bapak sambil seret, seret, Oh. seret 9 kali, kayak main prosotan. Bapak mau praktek di sini, pakai mbak betina, karena kan istri nggak ada gantinya. Yang kedua Pak Haji, yang kedua saya punya utang ke bank Berapa? 185 kali. Jaminannya apa? Sertifikat Pak Haji. Buat apa waktu itu ngutang? Waktu buat usaha. Usaha apa? Usaha waktu itu saya kontrak toilet pom Pak Haji. Pom kan ada toilet. Waktu itu mungkin si manajernya ketakutan sama apa tuh Pak Erick Thohir, mungkin ada larangan dikontrakin, sehingga saya keluar ya, uang itu dikembaliin. Yang namanya uang dikembalikan nggak dijalanin kan otomatis. Kalau pom bensin kontrak berapa pas tahun pak toilet? Per tahun ada yang 20, ada yang 15, ada yang 25. Setahun? Ya. Itu empat pom Pak Haji, yang di Jakarta Timur, di Depok, di Purwakarta, di Bekasi. Jadi kalau toilet umum hampir yang nguasain orang Tasik ya? Iya, orang Tasik. Satu desa. Di pasar ya, Ya, di pasar, di Terminal. terminal, iya. halte. Halte, iya. Cuman yang digratisin pom sama ini, apa tuh? Stasiun kereta api. Oh. Gratis. Tapi nggak semua di pom gratis, ada juga yang masih dikelola ada. Cuman kebetulan yang saya kelola itu diambil lagi ini lagi, diambil sama yang manajer pom. Gitu Pak Haji. Saya datang ke sini cuma minta solusinya gimana caranya Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Ya. Yuk, sebelahnya Bapak Nama Widi Marianto, tinggal di Solo. Solo. Solonya mana? Solo Jebres, Jawa Tengah. Oh, Jebre. Iya Jebres. Hmm. Masalahnya Sehari-harinya apa? sehari-hari dulu jualan mobil, sekarang Jualan? mobil bekas. Sekarang nganggur, bantu istri jualan makanan ringan sama Jualan mobil dulu sendiri apa join? join Pak. Join. Nah, uangnya itu di situ apa ya, mandek di situ Pak, 400 juta Pak, Di mana? di jualan mobil Oh, gitu. Nanti sekarang udah bubaran jualan mobil. ya barang. Modalnya udah Udahnya kesangkut ke situ Pak, nggak balik di situ bawa teman. dibawa temen. Ya, jadi ya nyangkut di situ lah modalnya Pak. Temen Bapak masih buka showroom mobil ya? Bengkel cuman ya ini nggak begitu, ini sudah agak Hajatnya Bapak sekarang ke RDA maksain apa hajatnya? melunasi 400 juta itu Pak. Boleh. Saya uang ambil dari bank jaminan sertifikat Pak. Sertifikat masih punya bersama dengan adik-adik Pak. Oh, rumah warisan. Dia rumah warisan Pak. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk, Bapak sebelahnya. Nama Nama saya Yana Pak, dari Jakarta, Lebak Bulus. sehari-harinya apa? Sehari-hari dulu sih bangunan ya, kulit bangunan. Sekarang jualan semacam warteg gitu, sama istri. Jualan warteg. Semacam warteg ya, online sekarang. Sekarang namanya kan online.
Warteg aja online sekarang. Sekarang online. Oh, udah warteg online. Oh, bukan warteg semacam warteg jualannya, tapi sekarang lakunya online, modelnya enggak. Oh, lakunya online. Sekarang online namanya. Gini Pak Haji, mengenal RDAI saya sudah 4 bulan lalu. Setelah bulan puasa saya melakukan praktek-praktek yang 2 bulan sebelum ini, terus melaksanakan itu, tapi sepotong-sepotong Pak Haji, karena udah tua kurang kuat. Contohnya baca Quran cuma kuat 2 jam gitu. Terus yang pecahan dari 18 yang 5 itu paling 3, paling 4. Terus lagi alhamdulillah itu ya, saya paling kuat cuma berapa, 4.000, 5.000, 6.000 gitu Pak Haji. 4.000 apa? Balik. Hah? 4.000 balik gitu ya. Contohnya kayak gimana? 999, nah itu kan hampir 1.000 ya. Kali 4 balik gitu ya, karena 5 balik. Harus 27. Iya, tapi belum kuat gitu. Mm-mm. Tapi minta solusinya supaya kuat gitu. Oh. Terus kesini saya memang agak lemot nih Pak Haji. Gimana supaya gerak gitu, cepat gitu. Karena mengejar 1M. Kalau banyak juga keperluan. Mantasin aja sama wajah Bapak. Sedikit-sedikit kan sering disiram Pak Haji tiap malam. Wajah Bapak pantas gak 1M? 9.400 tiap malam disiramin Pak Haji. Kan udah mulai Pak Haji. Mulai cerah. Iya. Dan ilmu dari Pak Haji memang itu dulu pernah dipraktekin sama nenek saya. Yang mana? Pak Haji dulu menerangkan waktu seeng ya, manggil seeng tuh. Apa? Seeng. Panci. Yang dari tembaga. Dandang. Yang tinggi buat masak nasi itu. Ah. Saya nggak tahu dulu nenek saya manggil anaknya, padahal jauh di Sumatera. Iya. Neng, cepet balik, Neng, cepet balik, Neng. Ya jarak berapa lama sih balik di waktu itu? Itu dipraktekin sama Pak Haji di sini. Iya, itu ilmunya nenek saya juga. Iya. Ilmu kearifan lokal. Jadi memang betul-betul ini ilmu ada banyak manfaatnya Pak Haji. Cuman kan di YouTube sana, di TikTok, di Facebook orang taunya ini ilmu aliran sesat. Iya, tapi betul itu. Ya kan? Iya, betul. Ini ilmunya nenek zaman dulu, zaman tahun 30-an. Dan ada privat satu. Kan belum ada Telegram. Ada privat satu Pak Haji. Tapi ini juga saya belum bisa ya, belum kesini, belum main. Padahal saya kesini urus yang ke-6 ini. Ini maaf ya Pak Haji, kaki saya dulu nggak bisa digini. Ada 10 tahun. Kata Pak Haji kita centongin, katanya sembuh. Tapi belum pakai centong ini. Saya masih bikin sendiri karena saya tukang kan dulu. Sembuh. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Alhamdulillah tuh. Udah bisa miring. Udah sakit lagi. Udah bisa miring. Udah bisa miring, udah sehat, udah karena ini udah sakit. Pak Haji Narko ikut mesem. Berarti ilmu centong luar biasa ya. Alhamdulillah Pak Haji. Iya, kadang kan orang mati. Nih di Bekasi bayi mati. Ditaruh di baskom. Nah, banyak orang pada melayat, nanya, "Ini kenapa bayinya?" Meninggal baru lahiran. Coba cari centong, dicentongin tuh baskomnya tung. Bangun. Tuh udah banyak orang tuh pada datang, ayo bangun. Oe, bangun. Ada satu Apalagi lagi, orang Pak Haji, sakit. tentang centong Pak Haji. Itu ada ibar saya memang badannya besar. Sebelum pakai centong, jalannya kan sempoyongan gitu ya. Iya, oleng. Gitu ya. Nah, aku bilang, ini yang dikasih centong bilang, ini memang centong ini puasanya belum selesai. Tirakannya belum selesai, udah kamu pakai aja, dicentongin nasi kayak apa kayak gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah mending gitu. Tapi karena badannya agak besar, jalannya udah agak kayak Dicentongin aja badannya, perutnya, nanti kan dia kencing mulu. Iya. Ntar lama-lama langsing. iya. Daripada ikut program apa biar langsing, ini centongin. Banyak kok tamu RDA yang beratnya 300 kilo, 200 kilo, 150 kilo. Sekarang normal, Iya. dicentongin. Padahal juga dia ikut apa namanya? Apa yang ke dokter itu? Diet, Apa namanya? Bukan itu apa namanya? Terapi. terapi. Kan kalau belum 2 tahun belum selesai itu. Iya. Belum sembuh itu. Itu udah Bayar. baru. Kalau centongan nggak bayar, paling bayar nyentongin Iya. orang rumah. Centongin.
Centongin bos, Iya. nanti langsing. Apa? Badannya ya? Alat kelamin yang nggak panjang aja centongnya bisa panjang. Tadi pukul langsung mengkeret lagi. Yeah. Haji Marco bisa? Bisa. Yo, Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Bevi dari Bekasi. Oh iya. Ya Pak Haji, dari yang private yang lalu kan Pak Haji info saya, nanti dari suami saya mungkin ada dana-dana CSR itu yang dari luar. Kata Pak Haji waktu itu suami saya suruh ketik, nanti dapat yang dana CSR itu. Nah, waktu itu saya lupa nanya apa yang harus diketik oleh suami saya, ketiknya di mana? Apa aja? Apakah di medsos, TikTok atau apa gitu? Boleh di mana aja. Oh. Di mana aja boleh. Kan ayatnya di Al-Qur'an, aku apa kata prasangka hambaku. Bukan kata saya. Allah tulis akunya tuh Allah, apa kata prasangka hambaku. Ini hambanya Allah. Jadi bukan kata saya, jadi kata hambanya. Jadi kalau hambaku yakin, kata Allah, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Coba mbaknya cek deh. Emang ada orang jual sapi 150 juta satu ton? Dicek dah. Nggak ada, cuma di sini doang. Udah nggak ditawar, nggak milih, Potong nggak di dibawa sini. pulang. Hah? Iya, potong di sini ya Pak. Potong di sini. Kalau orang kan nggak, beli sapi nawar, belum Bawa. milih, udah milih dibawa pulang. Kita dapat apanya? Ah, ini enggak. Harganya berapa bos? 150. Gue pesan 10. Jadi 1,5 M. Nah, aku apa kata nambahnya apa? Mau ngetik di mana? Di medsos boleh, di mana bebas. Waktu itu sih saya bilang, kata Pak Haji, coba kamu apa gitu masukin foto sekolah atau apa. Dia bilang, nggak mau, saya nggak percaya. Katanya, aduh saya salah ya Pak. Mendingan gini aja mbaknya aja, kan mbaknya yang datang ke RDAI, mbaknya aja yang meraktekin. Jadi suami terima beres, terima duit, atau mbaknya yang meraktekin, mbaknya yang posting atau mbaknya yang nulis, mbaknya yang dapat duit. Suami udah dapat bagian aja, karena suami kalau dapat duit banyak tingkah. Mendingan mbaknya aja yang cair 10 M, suami kasih aja, nggak usah gede-gede dah, 200 juta aja deh, biar dia senang. Mbaknya pegang tuh yang 9.800.000.000. Amin. Begitu. Tapi saya postingnya di medsos atau Boleh. email dia gitu, bukan yang saya ya Pak Haji. Oh, adik saya juga di Kanada, apakah bisa lewat dia juga atau Bisa. suami saya aja? Bisa. Oh iya Pak Haji. Aku apa kata prasangka hambaku, harus bisa. Iya Pak Haji. Jadi saya maunya mbaknya aja yang praktekin, suami terima beres. Oh iya Pak Haji. Gitu. Kalau mbaknya cair, buat mbaknya. Ya. Dia kita kasih jatah lah. Ya, boleh posting foto sekolah atau apa gitu. Iya dong. ketik-ketik, ya. Oh, iya. Oke. Iya. Yuk, Kasih, Pak sebelahnya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh Pak Haji. Saya Siswanti dari Jakarta, Tinggal di mana? Lenteng Agung. Lenteng Istrinya Agung. Pak Eka. Ya. Saya kesini taunya pertama dari YouTube. Pas di mobil anak saya ngeliat dan saya didukung karena anak saya juga pernah kesini. Kebetulan anak saya temennya Ibu Susi Kismiati yang di Kemayoran. Mungkin teman bapak juga SMP ya, ya. Jadi terus saya kesini. Nah ini hajat saya, pertama lunas hutang, kedua kayak tajir melintir, itu aja sih Pak. Boleh. Iya. Tadi ajarin ya. Iya. Yuk, sebelahnya. Nama. Nama saya Titin Sumarni dari Jakarta. Tinggalnya? Di Jakarta. Oh iya. Hajat saya ke sini, saya pengen sembuh penyakit saya. Sakit apa? Saya jantung sama tangannya pada kayak gini nih, pada kaku Pak Haji. Saya pengen laris jualan saya. Pak Jualan Haji. apa? Jualan nasi, itu yang kata suami saya tadi itu. Jualan nasi Di mana jualannya? Jakarta. Jakarta. Iya.
Nah, kata dokter sakit jantung. Iya, kata dokter sakit jantung, jantung koroner katanya gitu. Ibu tahu gak obatnya? Ilmu RDAI. Enggak. Ibu celentang, telanjang bulat, bapak telanjang bulat. Nah, dadanya ibu ditempelin alat kelamin bapak, digosok. Set, 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 set. Pada saat gosok ibu nggak boleh mangap, takutnya ntar masuk sarang buaya. 9 kali setiap hari. Setiap hari. Ya, obatnya itu. Selama umur ibu berapa? Udah 56. Selama 56 hari. Jadi ibu celentang, telanjang bulat, bapak telanjang bulat digosok. Itu ilmu zaman dulu. Oh. Pas perut ya. Pas dada, pas nenennya tuh. Antara nenen sama nenen kan ada selahnya. Itu dimasukin alat kelamin bapak digosok. Manjur, Bu. Iya. Daripada umurnya pendek, kan rata-rata kalau jantung umurnya gak ada yang panjang. Iya, sama lambung satu, kalau udah sakit lambung sampai ke punggung, Pak Haji. Iya. Ibu gak boleh minum banyak-banyak. Kalau minum banyak-banyak kaku. Tapi kalau ibu udah digosok pakai alat kelamin suami, minum berapapun kuat, gitu, digosok. Emang jorok tapi manjur, Bos. Kalau dokter sih nggak percaya. Iya. Ibu tinggal praktekin. Ada lagi? Ya, saya pengen saya punya utang ke bank, saya pengen cepat lunas. Mendingan saya ibu gitu. sembuh dulu. Ngapain Iya. utang dulu dipikirin? Utang mah udah pasti lunas, kan diajarin. Iya, iya. Sembuh dulu ya, digosok Iya. sama suami ya. Iya, iya, iya. Kalau suaminya ngaceng, tahan aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Iya. Sentil. Kebiasaan lo ngaceng. Lo kan lagi ngobatin. Nah, Ya, mas. janganlah. Pokoknya kalau ngaceng ibu mangap ya. Gigit nih, gigit. So. Emang lucu tapi manjur, Bu. Iya, iya. Bisa? Iya. Oke. Sip. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya hajatnya harus terkabul. Apalagi tamu RDAI yang hajatnya rata-rata kaya raya tajir melintir, tapi dia nggak mau maksain ibadah, maunya maksain hajat. Kurang ajarnya tamu RDAI itu maksain hajat. Maksud saya maksain ibadah dong. Apa tuh maksa ibadah? Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, harus baca Quran. Nah, baca Quran ini berapa? Harus 12 juz. Emang ada contohnya yang baca Quran 12 juz? Kaya raya tajir melintir, Abdurrahman bin Auf. Dia maksain baca Quran tiap malam 30 juz. Kaya raya tajir melintir. Nah, mau saya Bapak dan Ibu coba. Ini enggak. Hajatnya kaya raya tajir melintir, baca Quran cuma 1 juz. Enggak mau saya. 12 juz. Nah, kedua, Bapak paksain sholat tobat 68 kali. Ada gak contohnya? Pak Nasrullah, dia sholat tobat 57 kali sholat tobat, cair 21 miliar. Nah, Bapak maksud nggak cair, Ibu nggak cair, paksain. Jadi rata-rata tamu RDAI cuman hajatnya aja ekstrim, tapi saya nggak mau, ibadahnya harus ekstrim. Sudah dicoba, Pak, tapi belum berhasil. Hah? Sudah dicoba tapi Belum apa? belum berhasil. Yang mana belum berhasil? Udah dicoba, maksudnya ibadahnya itu udah dicoba terus juga. Kalau Baca Quran 12 juz? belum bisa kalau berhasil. Ya nggak bisa, itu mah namanya nggak nyoba, Bu. Maksa, Bu. Sholatnya udah bisa. Sholat mah udah wajib, baca Quran yang nggak wajib. Pokoknya nih ibadahnya yang nggak wajib, Bu. Kalau sholat mah wajib, baca Quran. Saya baru 2 juz, tambahin. Baru 3 juz, tambahin. Begitu. Mosok kalah sama Abdurrahman bin Auf. Tahu gak Abdurrahman bin Auf? Udah pernah dengar ceritanya Abdurrahman bin Auf? Hah? Hah? Ya, pernah dengar. Pernah. Kaya raya tajir melintir. Ya. Maksa baca Quran dia 30 juz. Nah, Bapak dan Ibu harus gitu juga. Jangan, Pak Haji saya udah. Belum. Orang belum 12 juz, sebelum lah. Harus 12 juz. Kenapa Pak Haji saklek? Karena hajat kita saklek. Mau kaya raya tajir melintir gitu. Kedua, sholat tobat. Ketiga,
keempat, kelima, keenam, ketujuh nggak penting. Yang penting itu dulu. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu kalau maksain ilmu RDI baca Quran 12 juz sama sholat tobat, bisa gak Bapak dan Ibu niatnya jangan cair 10 miliar. Saya ikhlas semata karena ridho Allah. Emang ada bacaannya di sholat? Ada. Wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Nggak ada ayatnya apa? Wa nasuki, sujuki apa? Mana miklo? Kan melamun. Iya. Yuk. Yang lain itu kan Inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Robi wa Agia wa Aila, dihafal semua. Jadi ayat-ayatnya tentang dunia semua. Niatnya harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Kalau ibu dan bapak enggak, ulangi lagi. Inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Xenia wa Agia wa Aila Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Jadi tadi Pak Haji menekankan maksa sederhana sebetulnya, bahkan Bapak sekalian kita ada yang ayat Al-Quran yang sangat disukai dalam bacaan. Kenapa? Karena pendek, paling pendek, tetapi mengamalkannya berat sekali. Apa itu? Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka fasolli, maka sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah dalam bentuk sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Perintah tertulis jelas, dan ini tiap sholat paling banyak dibaca. Ya, sholat ini kalau sholat paling banyak dibaca, tapi korban setahun sekali abot, berat sekali. Korban setahun sekali, padahal perintahnya jejer. Jadi perintah korban sama sholat itu setara dalam satu ayat. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah, dalam bentuk syukurnya untuk sholat dan berkorban, potong hewan korban dalam rangka meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Nah, kita maunya hajatnya ekstrim, mendekatkan diri pada Allahnya nggak mau. Bapak sekalian, ini kalau korban itu kalau nggak dipaksa pun sebetulnya bisa, seperti yang dipromosikan RDI yang paling murah misalkan 3.500.000, berarti kalau dibagi 12 bulan itu sebulan hanya 300.000, tidak ada 250.000. Kalau dibagi sebulan berarti sehari 10.000. Rokok sebungkus nggak dapat, nggak dapat rokok sebungkus. Sementara rokoknya 2 bungkus 50.000, nyisihkan 10.000 nggak bisa. Artinya apa? Kalau kita maksa nyisihkan 10.000 setiap hari, kita korban setiap tahun, bisa. Untuk memulai harus nabung sekarang, jangan. Korban tahun ini harus dipaksa, dicoba. Ini memaksakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk
hajat terkabul, kesempatan. Tadi Pak Haji di live yang tadi mengingatkan kita semua, kurban mumpung masih 3 minggu lagi, siapkan untuk bisa ikut kurban. Karena tahun depan, nah ini tadi yang sangat menonjok, menukik. Emang umur lo sampai tahun depan? Emang tahun orang umur lo 3 tahun ini? Iya, menukik Bapak Ya, sekalian. nggak tahu tahun depan masih hidup apa enggak. Ada kesempatan kita berkorban, mendekatkan diri pada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, setara perintahnya sholat dan korban. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorban dalam rangka untuk ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Yakin dengan kurban tahun ini kita bisa potong sapi kurban paling rendah 3,5 juta, 10.000 sehari, 365, masih lebih sedikit. Maksa tadi Bapak disampaikan ke Ibu Bapak tadi, kita maunya hajatnya maksa tapi ibadahnya tidak maksa. Coba berbuat, praktek 6 Juni saya harus potong kurban. Kalau di RDAY yang konsumsi jelas untuk anak yatim, bisa paket gabungan di RDAY. Oke lah, yang paling rendah dulu lah sementara, atau yang langsung seperti yang sudah 1 ton yang ada di daftar pasti, tapi dimulai dulu dari patungan 7 orang 3,5 juta per orang kali 7 sekitar 23 jutaan. Udah gede, sapinya ada di kandang, tinggal daftar, transfer, hajat terkabul, potong di ijab masing-masing rombongan, hajatnya diaminkan oleh anak yatim. Ini kelebihannya kalau potong korban di RDAY, sampai bersih, dagingnya dikonsumsi anak-anak yatim dan keluarga. Lebih manjur. Diingat nanti, dicoba baca surat Al-Kautsar, pasti hafal semua. Karena kalau sholat paling buru-buru bacaannya pasti inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dicoba begitu. Bapak dan Ibu, kenapa sih Pak Haji mesti bangun jam 00? Kenapa sih Pak Haji mesti tahajud? Kenapa sih Pak Haji mesti baca Quran? Ada dasarnya Bu, di Al-Quran tuh ada dasarnya. Surat apa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surat apa? Di surat jam 00. Al-Muzammil, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi dasar Pak Haji memaksa kita untuk bisa menjadi ibadah yang memaksa kita ibadah ekstrimnya. Di surat Al-Muzammil ayat 1, bener gak tuh suratnya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 deh, 6. Artinya apa? Satu aja yang urgent, yang nggak penting, yang tetek bengek. Dia pentingnya duit, mata duitan. Kelihatan dari mukanya mata duitan. Yang ada jadi yang terpenting adalah bahwa bangunnya jam 12.
Apa ayatnya ada itu? Bunyi jam 12. Bunyinya begini. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu separuh, awingkus atau kurang sedikit, minhu darinya, dari malam itu sedikit. Jadi bangunnya adalah kapan? Jam 1/2 malam. Separuhnya malam, itu di ayat yang ketiga. Ya, separuh malam, setengah malam, jadi 1/2 malam bangunnya. Terus yang ayat yang ke-6 itu harus menjadi motivasi kita. Allah menyemangati kita untuk bangun jam 00 untuk sholat malam dan baca Quran. Apa ada nyuruh baca Quran di itu? Itu lanjutannya di ayat yang keempatnya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa manfaat yang kita peroleh dari itu? Ayat yang ke-6 Allah sampaikan, dengan bangun malam itu maka sesungguhnya pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa kalian. Jadi jiwa yang kuat, mentalnya mental baja, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah cengeng, tidak mudah menyerah. Dan bacaan dan ucapannya di malam hari itu sangat mantap, dan ucapannya sangat mantap. Apa artinya? Karena lisan kita ini sudah terbiasa terlumuri oleh ayat-ayat Al-Quran, maka doa, hajat yang ucapan yang kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah, mudah Allah kabulkan. Jadi bapak sama ibu seomong aja, itu gedung pasti jadi milik saya. Itu pasti jadi milik. Seucapnya aja, itu gedung pasti jadi milik saya. Itu mobil pasti saya kayak gitu, punya mobil kayak gitu. Kok Pak Haji bisa? Kan mobil saya Hummer Pak. Saya cuma ngajar begini, mobil saya Hummer Pak. Hummer harganya 5 miliar. Cuman ngajar gini Hummer, cuman ngajar gini, mobil saya Rubicon. Mobil begini bapak lihat saya pakai Alphard. Nah mau saya, bapak juga harus begitu. Tapi mesti latihan dulu baca Quran, supaya apa yang bapak inginin terkabul. Pasti utang saya lunas, lunas. Jadi ucapannya langsung diijabah sama Allah. Tapi mesti latihan dulu baca Quran. Bisa gak Pak Haji instan? Ya nggak bisa lah bos. Donat aja diproses bos. Ngembang dulu baru. Kalau bantet bisa gak jadi donat? Nggak bisa. Proses. Nah coba praktekin. Lanjut. Sholat, tobat. Ya. Ini Bapak sekalian, yang tertulis di kertas sifat 18 itu harus tidak ada. Kenapa harus tidak ada? Harus dibuang karena itu sifat negatif yang menghindarkan kita dari rezeki. Pintu rezekinya akan tertutup, membuyarkan semua ibadah yang kita lakukan. Seperti tadi sampaikan Pak Haji, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah sedekah, sudah ekstrim, sudah saya lakukan Pak Haji, sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan Pak Haji, sudah saya coba Pak Haji. Tetapi kalau yang tadi Pak Haji menyampaikan yang ke-1, niatnya bukan karena Allah, itu juga nol. Apalagi kalau sifat-sifat negatifnya masih dominan, maka itu juga akan menghilangkan, menghapus segala ibadah kita. Meriset. Kenapa? Karena sifat negatif itu merusak
peribahasa nila setitik rusak susu sebelang. Jadi kalau sebetulnya susu itu bagus, hebat, siap diminum, tapi kalau kemasukan nila setitik sudah harus dibuang. Kalau terpaksa dikonsumsi pasti akan membahayakan. Nah, coba yang tadi tuh yang ada di 18 di Bapak dan Ibu. Coba ada gak tuh yang masih ada di badannya Ibu dan Bapak? Sifat 18. Terutama ke ring 1 sama pasangan hidup. Terutama ke anak. Terutama ke rekan kerja, terutama ke supplier, ke klien. Coba dari 18. Dalam hati aja masih ada gak coba? Dari 18. 1 atau 2 atau 3 atau 5 ada paling banyak dari 18, ada gak? Atau yang parah semuanya ada di Bapak dan Ibu, ada gak? Banyak. Hah? Dulu ya, sekarang kan udah dikikis sama yang 10. Iya, masih ada gak sekarang? Nggak boleh. Bu, Pak, ada hadisnya Nabi, dalam satu badan itu ada yang namanya segumpal daging. Kalau rusak itu segumpal daging itu rusak semuanya. Misalkan Bapak jengkelan atau Ibu suka komen sama anak, bangunin kalau sholat subuh, ngoprak-ngoprak. Atau kita kesel sama suami karena suami cerewet. Itu salah satu segumpal daging rusak semuanya. Pak Haji, gue udah sholat, kok gue gak terkabul? Bangsat lu, ada gak tuh sifat bangsat? Oh iya, gue suka jengkel sama suami. Nggak boleh. Emang ada hadisnya? Hadisnya sebutin. Ada hadis yang masyhur tentang itu. Rasulullah SAW bersabda dengan diawali kata ingat. Berarti penting sekali. Ingat bahwa di dalam tubuh manusia itu, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia itu bagus, baik, maka baik seluruh jasad. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh jasad. Apa dia? Dia adalah hati. Maka ini hati ini penghancur ibadah kalau tidak kita jaga kebersihannya. Ini sebetulnya yang Pak Haji sampaikan, ilmu yang disampaikan, rezeki ngejar kita. Rezeki datang dengan sendirinya, didatangkan Allah. Bukan kita yang harus ngejar uang. Kenapa rezeki bisa datang ke kita? Karena energi positif yang ada di dalam jiwa kita, pancaran nur ilahi, cahaya Allah yang kita pancarkan. Jadi menanam taman hati, kita bikin taman hati. Kalau kita mau kupu-kupu datang, kita bikin taman bunga. Kita pengen punya kupu-kupu, ngejar kupu-kupu, dikejar. Tidak harus dikejar kupu-kupu, bikin saja taman bunga yang indah, semerbak, mewangi, pasti kupu-kupu datang dengan sendirinya, kita tinggal menikmati keindahannya. Begitu juga rezeki, kalau kita bikin hati kita yang positif, sinar positif, taman hati, maka yang datang yang positif. Orang yang mau memberi modal ke kita, nitip, orang yang mau memberi nasihat kepada kita, orang yang mau investasi ke kita, itu pada positif datang semua ke kita. Tapi kalau negatif, yang datang penipu. PHP. Mau gak investasi di usaha saya? Mau gak ini nanti hasilnya 10%, 20%, begitu. Makanya saya mau Bapak dan Ibu jangan sampai ada sifat bangsat. Gimana caranya atur?
Bapak dan ibu udah ngumpulin, pas mau dijual harganya turun. Padahal kemarin harganya naik, sekarang turun. Mau dijual rugi. Kenapa? Karena hatinya busuk. Pak Haji, saya mau jual tapi harganya turun. Hati lo busuk. Kalau hati lo nggak busuk, nggak mungkin turun. Waduh, Pak Haji nyindir gue nih. Ya iyalah, lo kalau nggak disindir nggak peka. Gue sindir aja udah. Karena hati lo busuk. Berarti laki gue juga berdua busuk. Makanya turun harganya. Coba kalau nggak busuk, naik harganya. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu juga begitu. Aduh, Pak Haji, sekarang modalnya naik. Lah, kenapa bisa naik? Iya, saya nggak bisa belanja karena hati lo busuk. Nah, coba Bapak dan Ibu, bisa gak yang 18 itu penyakit 18 jangan ada di ibu dan jangan ada di bapak, terutama sama ring 1. Harus bisa dan pasti bisa. Kita kebanyakan, aduh, prakteknya susah Pak Haji. Akan belum dipraktekin, udah bilang susah. Pak Haji nggak tahu aja suami saya, Pak Haji nggak tahu aja istri saya, Pak Haji nggak tahu aja anak saya. Jangan gitulah, coba dulu pakai ilmu kearifan lokal. Taklukin dengan ilmu kearifan lokal. Taklukin dulu dengan ilmu kearifan lokal. Begitu. Emang Pak Haji pernah naklukin istrinya dengan ilmu kearifan lokal? Pernah lah. Masa nggak pernah? Kita nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 krunya ini mantan-mantan yang pernah diusir sama istri. Iya. Kok bisa Pak Haji? Ya iya, namanya rumah tangga. Nah, tapi sekarang udah baik lagi, ya betul? Betul Haji. Akur lagi, udah harmonis lagi. Karena apa? Karena ilmu kearifan lokal. Begitu. Pak Haji, kalau saya mah nggak diusir sama istri, istri yang gue usir. Oh, kebalikannya. Gitu. Pokoknya saya mau gimana caranya Bapak dan Ibu tidak boleh punya sifat bangsat biadab. Kasar bener Pak Haji. Lah itu kan sifat setan. Kenapa masih dipelihara sampai hari ini? Terutama apa? Jengkel. Komen. Lihat Facebook gatel aja pengen komen, pengen ngetik, nggak boleh. Lihat Instagram pengen, nggak boleh lah. Nyimak, nikmatin, jalanin, syukurin. Lanjut bos. Ya Bapak sekalian, apa hubungannya hati bersih dengan rezeki datang tadi? Karena ini dijamin oleh Allah. Yang bilang begitu adalah Allah. Yakin enggak? Harus yakin. Di mana itu Allah nyampaikan kita bersih hati, rezeki dijamin oleh Allah, akan diberi, dilipat gandakan oleh Allah. Bapak Ibu, Allah menyuruh kita untuk mohon ampun. Berarti kita harus berhati bersih, bersihkan, hilangkan dari sifat-sifat yang negatif. Maka Allah menjamin, Allah pasti akan lipat gandakan harta kalian. Ada kata-kata begitu. Bapak Ibu, dibuka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Di ayat yang ke-10 itulah perintah untuk mohon ampun. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Apa artinya mohon ampun? Bersih dari kesalahan. Sifat-sifat yang jelek harus dibersihkan. Itu makna dari mohon ampun. Berarti harus bersih. Apa jaminan yang diberikan Allah kalau kita sudah bersih? Ada 5. Kasih 1 yang menjadi pikiran Bapak Ibu sekalian. 1 saja. Sebetulnya 5 kan?
bonus dari Allah ada 5, nanti dibaca sendiri. Yang satu saja saya sampaikan, apa? Wayumtitkum bi amwalin, maka pasti niscaya akan aku lipat gandakan apa? Amwal, harta kalian. Jadi harus dievaluasi. Kenapa investasi 400 juta melayang? Nggih Mbah nggih. Melayang ngopo? Pasti ada yang salah. Dulu niatnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Investasinya akhirnya negatif. Yang datang tadi itu bukan orang yang baik. Tadi sampaikan Pak Haji, yang datang orang mau nipu, orang mau ngambil uang kita. Ini yang kita evaluasi. Karena Allah menjamin kalau hati kita bersih, maka yang datang orang yang positif. Untuk apa? Untuk meningkatkan, melipat gandakan harta kita. Yakin nggak? Harus yakin. Masa yang janji Allah Nggak percaya. nggak percaya? Karena Allah innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kuncinya di situ, bersihkan. Lah terus kadung kayak begini, pripun Mbah? Gimana caranya? Udah praktekin, kita mohon ampun ada kesalahan yang kita ini tidak kita ulangin, kita bersihkan dari sifat itu dengan belajar membersihkan diri. Bisa baca surat Yasin. Satu ayat saja yang akhir-akhir itu. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah menghendaki segala sesuatu pada diri kita semua ini terjadi, mobil kembali lagi, investasinya kembali, kemarin 400 juta sekarang bisa jadi kembalinya malah 4 miliar. Allah bisa enggak? Bisa. Allah tinggal ucap kun fayakun, jadi maka jadi, terjadi maka terjadi. Contohnya ada gak? Itu yang Letnan Jenderal pangkatnya dicopot bisa naik lagi, ada gak? Pernah dengar belum? Iya, udah copot bisa jabat lagi. Kalau bukan kehendak Allah mana mungkin. Betul? Ya. Prabowo jadi wakil presiden gagal. Jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal. Sama presiden sama Sandiaga Uno gagal. Sama Gibran jadi. Kalau nggak atas kun fayakun nggak mungkin. Nyambung maksudnya? Ya, jadi Bapak dan Ibu paksain baca Quran 12 juz. Paksa. Jangan bilang udah. Harus coba. Paksa gitu. Bisa? Harus bisa. Lanjut. Ya, jadi caranya gimana? Salah satu syariat yang bisa melatih kita untuk bisa bersih, ada solusinya. Solusinya dengan cara kita bersihkan sifat jelek kita dengan sholat taubat. Tapi ingat, tadi itu pesan Pak Haji di awal sekali, harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak boleh baca apa? Inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Agia Alphard. Nggak boleh gitu, harus karena Allah. Jadi niatnya ini ibadah kita sholat tobat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus membersihkan diri dari sifat negatif, sifat-sifat yang jelek kita bersihkan, bukan karena dalam rangka biar cair 10 miliar, tapi karena kita biar bersih hatinya. Kalau bersih hati kita, positif, memancarkan energi positif, cahaya Allah, yakin pasti datang, karena Allah sudah berjanji Di Al-Quran. di Al-Qur'annya yang tadi surat Nuh tadi. Kalau Allah berjanji pasti Pasti ditepati. nggak ditepatin? Pasti.
Pasti. Jadi kalau Pak Haji bilang pasti cair, pasti terkabul, cair, pasti terkabul. Asal kita niatnya ini ibadah, ya ibadah karena Allah. Masalah 10 miliar, masalah 1 miliar, masalah terkabul itu pasti karena sudah dijamin oleh Allah. Tadi itu, maka pasti akan aku lipat gandakan hartamu. Berarti kalau kemarin yang 400 sudah hilang, Mbah, pasti balik. Pasti gitu. Pokoknya yakin. Nah, caranya dengan apa? Sholat tobat. Dipandu dengan formula yang sudah dirangkum Pak Haji dalam 18 sifat. Sebetulnya kan banyak itu. Sifat negatif kan banyak. Cuman yang kelihatan kasat mata yang sering kita rasa di dalam benak kita adalah 18 itu. Nah, itu kita bikin sholat tahajud kita menghantarkan kita, sholat taubat kita menghindarkan dari sifat 18. Maka sholat taubatnya 18 sholat, 18 salam. Nah, kan ada yang bandel nih dalam jiwa kita, seperti kita nyapu ngepel rumah, semuanya dipel biasa, set disapu, dipel, itu ngepel yang 18. Tapi ada sudut-sudut kolong-kolong, dapur, kamar mandi yang mesti disikat ekstra. Itu mesti ekstra. Ikatnya berkali-kali. Itu sifat yang ekstra di dalam diri kita sendiri yang merasa. Terutama jengkelan, ngeluhan, mikir itu nomor 1 mesti. Pasti. Ngeluh, sedih, nggih Mbah, sedih banget, 400 silang ora enek wujude. Nah, ini dibersihkan sholat tobat, wasilah sholat tobat ini membersihkan kita sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50. Waktunya kalau yang 18 maghrib sampai dengan isya kayak gini kan selesai. Isya tadi sudah selesai harusnya. Karena kalau 2 rakaat itu sedang 2 menit lah dicoba. Kalau 18 36 ya 40 menit. Dari maghrib sampai isya berarti maghrib sampai isya selesai. Bisa istirahat dulu sebentar. 18 kali salam. Nanti habis isya lanjutkan nyicil yang 5 kali 10. 5 kali 10. Jadi 50 salam. Kalau habis isyanya bisa nyicil 20, nah siangnya sudah longgar. Habis isya bisa 20, nanti habis subuh terbit matahari 10, mau duhur 10, mau asar 10. Pak Haji, apa yang bikin semangat saya biar saya 68 kali sholat tobat saya bisa dilampaui? Ya tadi Pak Nasrullah itu penulis buku Magnet Rezeki, nanti lihat di TikTok, di YouTube. Bener gak Pak Nasrullah sholat 57 kali salam sholat tobat cair 21 M? Cair bos, lo lihat di TikTok. Nah kita 68, mosok gak cair 10 miliar. Nah itu yang bikin semangat kita. Pak Haji, apa iya saya baca Quran 12 juz bisa cair 10 miliar? Abdurrahman bin Auf 30 juz tiap malam, kaya raya tajir melintir. Malamnya baca Quran, paginya jadi saudagar kaya raya tajir melintir. Kalau kita kan enggak, berat di dunia. Pak Haji saya dagang, ya udah dagang dulu, gue tungguin sampai mentok loh. Saya ngajar Pak Haji, ya udah lo ngajar dulu. Apa bebas? Orang gue nggak lihat kemana-mana, kok lo cuman praktekin doang. Karena usia kita udah 50 tahun ke atas, mosok masih kerja terus? Nggak mau gue. Gue maunya kita di rumah duit datang, kita di rumah duit datang. Emang ada contohnya? Anggur, lo cerita anggur. Ya, ini cerita yang sangat masyhur, sangat terkenal. Bapak Ibu buka-buka juga ada persis ceritanya.
Tapi ini saya sampaikan intinya saja. Intinya bahwa ada yang berkeyakinan, punya pandangan, namanya Imam Syafi'i, berbeda pandangan dengan gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i berpandangan bahwa rezeki, uang, upah itu akan diperoleh kalau kita harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, nggak mungkin dapat upah, nggak mungkin dapat rezeki, nggak mungkin dapat gaji, nggak mungkin dapat sesuatu. Tapi kalau Imam Maliki, gurunya, pandangannya tidak menyalahkan, tidak salah, itu benar, tapi tidak harus. Tidak salah, tapi tidak harus. Nah, atas perbedaan pandang ini, Imam Syafi'i pengen membuktikan. Keluarlah dia ke kebun anggur. Maka bekerja di orang yang sedang panen anggur. Maka Imam Syafi'i metik, ngangkat, ngemas, ngangkat ke pinggir, ngemas sampai selesai. Akhirnya apa? Dapatlah upah anggur. Atas apa? Atas kerja kerasnya. Nah, ini menambah keyakinan beliau bahwa anggur ini saya peroleh karena apa? Karena kerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat anggur. Nah, keyakinan ini diboponglah anggur kepada gurunya. Ah, saya nih yang paling benar, cocok ini pendapat saya. Tak tunjukkan kepada guru saya. Datang kembali, Syekh, guru, alhamdulillah, ini saya dapat anggur dari hasil apa? Kerja saya. Dari hasil kerja saya dapat anggur. Ini Syekh anggurnya. Untuk dinikmati. Imam Maliki ngambil, dilihat sambil mengucap, alhamdulillah, 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 Allah mengabulkan hajat saya. Tadi saya baru ngomong, enak siang-siang gini istirahat, makan anggur. Alhamdulillah, Allah berikan wasilah kamu bekerja, bawa ke sini, saya menikmati anggur. Imam Syafi'i kerja, dapat anggur. Imam Maliki munajat, dia hanya berbuat, ngajar di pesantren, ngajar, berbuat, yakin, ucapannya mantap tadi. Mantap. Ucapan adalah doa. Datang anggur di depannya, menikmati anggur. Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan, rezeki bisa diperoleh dengan seperti yang dilakukan Imam Syafi'i dengan bekerja keras. Bapak Ibu bisa seperti Imam Maliki, berbuat positif. Allah datangkan rezeki dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Pilihan. Tapi harus ekstrim ibadahnya, apapun semuanya dilakukan secara ekstrim dan lillahi ta'ala. Maka Allah datangkan kun fayakun. Bisa, tinggal pilihan aja. Bapak gimana di hari tua Bapak? Apa masih mau bekerja? Apa Bapak masih mau dagang? Atau Ibu masih mau bisnis? Atau Bapak mau ikut multi level marketing? Kenapa nggak di rumah aja kita ibadah? Nanti Bapak dan Ibu nyesel loh kalau nggak ibadah. Nyeselnya apa Pak Haji? Maaf ya, amit-amit jangan sampai. Ibu meninggal, Bapak nggak baca Quran, atau Bapak meninggal, Ibu nggak baca Quran. Pada saat Bapak meninggal,
Bapak meninggal, ibu mau dikubur bareng bapak? Nggak mau lah. Paling cuma nganterin sampai kubur doang. Pada saat bapak dikubur, ibu pulang. Nah, nanti nengokin kuburan bapak setahun berapa kali, Bu? 2 kali. Mau puasa, mau lebaran. Selebihnya apa, Pak? Nggak akan ibu nengokin bapak, nggak akan. Nah, ini yang repot nih, auzubillahi, jangan sampai. Kalau ibu ada yang nyenengin orang laki, terus ibu kawin, apa ibu masih nengokin kuburan setahun 2 kali? Nggak mungkin. Pak, suamiku yang baru, boleh aku nengokin mantanku? Dibunuh, iya loh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi maunya saya baca masing-masing, baca Quran masing-masing, baca Quran masing-masing, baca Quran masing-masing, sholat tobat masing-masing, sholat tobat masing-masing, sedekah subuh masing-masing, sedekah subuh masing-masing, sedekah Jumat barokah masing-masing, sedekah Jumat barokah masing-masing, kurban masing-masing. Jangan berdua. Pak Haji, saya udah kurban suami saya, nggak bisa, masing-masing. Ngerinya kayak tadi tuh, Pak. Bapak meninggal, ibu nggak mau ikut dikubur. Bayangin, apa nggak istri kurang ajar? Bapak meninggal, istri nggak mau nyemplung ke dalam kubur karena istri kurang ajar. Harusnya ikut dikubur hidup-hidup di situ. Jadi pada saat bapak meninggal, ibu harus dikubur hidup-hidup buat teman. Ini malah ibu pulang, lari. Akhirnya nengok ke kuburannya bapak setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran doang. Aduh, kurang ajar tuh istri, kurang ajar. Yang repot nih Pak, amit-amit jangan sampai. Istri kita ada yang suka. Akhirnya dia pamit sama suaminya, suamiku tercinta yang baru, yang nikah lagi kan, boleh gak aku nengokin mantanku? Apa jawabnya suaminya dia? Itu kan bangsat. Ngapain lo tengokin? Kata siapa? Suamiku yang baru bangsat. Kata Pak Haji. Mantan tuh bangsat, kata Pak Haji. Aduh. Jangan. Ada pertanyaan? Tadi intermezzo biar nggak ngantuk. Ayo, ada pertanyaan nggak? Mic pakai. Mana mic-nya? Pegang, pinjemin mic-nya. Pinjemin mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sholat itu kan berat juga ya Pak Haji ya. Misalnya kurang-kurang dikit atau Yang mana? yang sholat tobat itu 68. iya. Pak Nasrullah 57 bisa. Pak Nasrullah sama Bapak kan tuan Bapak. Mudaan Pak Nasrullah. Masa Nasrullah bisa, Bapak enggak? Bapak kan udah bau tanah. Iya. Nah kalau itu yang 12 juz, bukan kan tua, mata juga agak lelah-lelah dikit gitu. Misalnya belum nyampe 12 juz gitu. Bertahap. Jadi gini loh Pak. Ya. Kayak sholat yang 68 itu, Pak Nasrullah juga nggak langsung 57 Pak, bertahap. Ya. Bapak juga 18 dulu. Terbiasa. Harus maghrib itu Pak. Harus maghrib. Oh, iya. Pak, kenapa saya maksain dari maghrib sampai isya 18? Hadisnya. Iya. Ini ada hadisnya. Karena ada hadis sholat awabin antara maghrib sampai dengan isya itu manfaatnya, nilainya, nilai ibadahnya. Kalau Bapak sholat maghrib sampai isya, maghrib sama dengan sholat sunatnya itu awabin asalnya itu nilainya sama dengan ibadah selama 12 tahun. Nilai ibadahnya dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau Bapak umur sampai 90 tahun, siksanya cuma 10 tahun. Yang 80 diskon. Makanya lo sekarang umur lo berapa? 61. Hah? 61. Banyakin dosa. Nanti dapat diskon. Yang disisa cuma 10 tahun doang. Udah banyakin. Kalau yang 10-10-5 itu ya nyusul Pak ya, Nyusul, ya. Iya nyusul. Sekarang Bapak yang 18 dulu, paksain dari maghrib sampai isya.
Nanti yang 18 Bapak lihat nih mana yang dominan. Oh mikir, ya udah mikir dulu dah 10 salam. Nanti udah mikir, kayaknya gue suka jengkel dah. Nah jengkel 10 lagi. Jadi jangan langsung 50 Pak. Saya nggak mau juga. Karena saya lihat umur Bapak yang udah sepuh. Karena kan yang kita-kita ini awet muda, Bapak doang yang awet tua. Tepuk tangan dong, biar nggak ngantuk. Aduh. Karena yang lain awet muda Pak, Bapak doang yang awet tua. Nggak lah humor, biar nggak ngantuk Pak. Ya, Pak. Nggak apa-apa kan? Ada lagi Pak. Boleh. Ya, Pak, intinya ke ibadah ya Pak ya. Iya. Ada di asrimin ya. Setuju. Bapak di rumah nanti enggak usah mikir kerja-kerja, yang penting ibadah itu dulu, tapi rezeki datang dari arah yang tidak disangka Pak. Usia Bapak udah 61, kita 55, ini 58, 57. Kameramen 56. Bos kameramen, kita nih umur yang udah di atas 50 tahun namanya umur Lolita. Singkatan dari apa Lolita? Lolos 50 tahun. Jadi Bapak mesti paksain, kecuali kalau yang masih muda-muda, nih jelita, jelang. Iya. Jadi Bapak harus paksain Pak. Fokus ke ibadah Pak ya. Iya, saya mau Pak di hari tua Bapak, rezeki ngejar Bapak, uang ngejar Bapak, bisa. Loh, Abdurrahman bin Auf, dia beli kurma busuk, kenapa jadi kaya raya tajir melintir? Setiap dia beli apa yang dia pegang jadi uang. Karena tangannya tangan emas. Karena tartilnya baca Quran sama sholat taubat. Bapak jadi, apa saya salah Pak Haji? Kok saya mesti sholat taubat banyak? Enggak Pak. Jadi disesuaikan dengan wajah. Kebetulan Bapak cocok dah wajah Bapak. Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, biar nyangan dong. Yo, ada lagi yang mau nanya? Saya Pak. Bebas, ayo mana mic-nya? Yo, bebas. Mau nanya kearifan lokal untuk Boleh. biar pasangan itu bisa mengikuti apa yang Ya. kita. Seperti apa contohnya? Kalau ilmu kearifan lokal Pak, Bapak remes alat kelamin Bapak, sentuh kulit ke istri, nurut, manut, katut, sayang, setia, royal, gitu. Jadi remes alat kelamin Bapak, sentuh ke kulit istri, gitu. Tapi nggak usah bilang ya. Nggak usah bilang Pak. Pak, saya nih tanya istri saya, pasti istri saya lagi nonton. Pasti istri saya lagi nonton nih. Saya nih Pak, kalau ke mall sama istri saya kan naik lift nih, naik ke atas, saya nggak pernah nuntun tangannya, haram saya. Kok haram Pak Haji? Ngapain gue nuntun? Yang gue tuntun apa? Alat kelaminnya, zep. Oh, gue tuntun. Bohong Pak, sore nggak masuk 1 miliar Pak. Gitu. Jadi Bapak kalau mau jalan ke mall, tuntun alat kelamin istri. Nanti kalau istri refleks nggak apa-apa, remes langsung, zep. Jangan dilepas. Janganlah, nanti kan liftnya mati. Dah. Aduh. Pokoknya maunya saya Pak, kita nih ngebahas jangan yang serius-serius. Soalnya kan hajat kita nih lagi, ya Allah mumet bener dah. Besok harus ada duit sekian, ada duit sekian. Ngapain Pak? Humor aja. Senang-senang. Orang udah pasti dikabul kok. Nah begitu. Yuk, bebas. Saya Pak. Ya. Mengenai kearifan lokal juga. Ya. Saya sudah ngamalin itu yang CD itu yang 9 hari itu Ya. pakai. Nah, udah saya bungkus itu foto. Ya. Sampai 10 biji. Ya. Nah, itu saya itu kadang suka mikir gitu Pak. Jadi masih kayak ragu. Itu dosa enggak gitu? Enggak lah, dosanya kemana? Terus kayak ketakutan gitu sayanya. Jadi ketakutan kalau dianya Karena ibu kan biasa. Ibu tanya deh tamu RDI yang biasa ngempit foto. Mungkin kali kalau nggak ngempit alat kelaminnya nagih.
Mana nih foto, mana? Ibu coba aja. Ya, nah itu orang yang pernah ngasih janji tapi sampai sekarang juga belum ditepati gitu Pak. Ngapain ditagih Bu? Duit saya di aja. luar banyak, nggak saya tagih, ngapain lagi? Tapi kan nanti ibu umurnya panjang, yang nakalin ibu umurnya pendek. Amin. Begitu, mendingan begitu Bu. Bantu baik. program pemerintah Ya terima pengurangan kasih. penduduk ya. Ya terima kasih Pak Haji. Orang mati itu karena rezekinya udah habis. Kalau rezekinya belum habis, nggak akan mati. Kalau ibu dinakalin si A si B, duit ibu diambil sama si A atau dipakai sama si A nggak balikin ke ibu, berarti kan rezekinya kan ibu diambil sama dia, nanti kan diganti sama Allah. Rezekinya dia dibalikin ke ibu dalam bentuk umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau ada suami, pernikahan panjang. Itu aja dulu. Nah nanti yang nakalin ibu cerai tuh udah pasti. Rezekinya habis udah pasti, umur pendek itu udah pasti. Udah itu aja. Dan banyak tuh Pak Haji itu yang nakalin gitu. Nggak Hah? cuma 1-2 orang. Ya nggak apa-apa, kan kita lagi banyak pengurangan penduduk karena KB kita gagal. Lo salah satu dapat piala nanti sama presiden ya kan? Amin. Amin. Mengurangi penduduk secara sporadis ya. Yuk, ada lagi? Mana? Ayo, nanya lagi boleh? Boleh, ayo. Pak itu Biasa kan- kalau udah sepuh banyak nanya kan? Iya, betul Pak. Itu kan di perbankan itu kan kita ada ini Pak, ada kewajiban-kewajiban. Nah. Nah, terus duit kita sudah habis itu nanti kalau beribadah nanti ada hajat Pak ya. Pak, kalau Bapak paksain baca Quran 12 juz, Bapak paksain sholat tobat 68, saya sabdain bulan ini harus cair 10 miliar. Amin. Bulan ini nih, bulan Amin. Mei. Jangan bulan depan, saya sabdain. Tapi konsekuensinya Bapak juga bantu saya dong. Saya udah sabdain, tapi Bapak nggak praktekin. Kasihan saya dong. Ya. Kata Allah, lu ngapain obral-obral sabda ji? Kata Allah. Orang dianya juga enggak. Allah taunya dari mana? Lo lihat mukanya, muka berak. Oh iya, muka lo muka berak. Janganlah. Paksain. Insyaallah Pak. Paksain. Oh ya Pak, lagi Pak saya Pak Haji. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum ya? Hah? Saya Iya. Pak Ya, Bos. lagi Pak, tadi yang celana tadi. Terus nanti sampai kapan yang dibungkus itu Pak? Sampai alat kelamin lo copot. Bukan, maksudnya itu yang fotonya itu. Dia sampai alat kelamin lo copot. Kalau lo copot udah jangan. Nanti lo kabarin gue Pak Haji. Ini video bukan call dialah. gue copot. Enggak lah, sampai terkabul Bu. Oh gitu. Kalau udah terkabul ya nggak usah lah. Kalau udah terkabul nggak usah. Ini Haji Marco dulu maksain tiap bulan, tiap hari kesini selama 7 bulan, betul? Betul. 7 bulan Bu. Waktu itu kontrakannya berapa? 6. Nah paksain 7 bulan, kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu dia datang ke sini belum ada ruko, belum punya ruko. Dia paksain 7 bulan, rukonya berapa? 15 unit, 15 pintu. Roni juga gitu Bu, waktu datang kemari utangnya 6 miliar. Sekarang udah gak datang lagi, mana Roni? Nggak datang. Orang kalau udah terkabul kabur Bu. Tinggal saya sabdain aja. Benar, saya nggak bohong. Kalau udah terkabul kabur, mana ada? Nggak ada. Nanti kalau dia udah titik-titik, Sabdain saya Pak, biar terkabul. hah? Sabdain saya biar terkabul. Copot dulu alat kelamin lo. Udah copot belum? Kan gue belum lihat. Kalau udah copot baru praktekin, belum sabdain. Pokoknya maunya saya Pak, hari ini bisa nggak bisa, karena hajatnya maksa, ibadahnya harus maksa. Atur deh Bapak dan Ibu gimana, saya nggak hafal. Begitu.
Pak Haji, boleh gak saya dari sholat tobat dulu baca Quran ntar? Boleh. Boleh gak Pak Haji saya baca Quran dulu sholat tobatnya ntar? Boleh. Pokoknya mana yang gampang. Ingat kan Bapak dan Ibu waktu SMA, apa kata yang jaga waktu ujian? Kerjain yang gampang-gampang dulu, yang susah ntar. Begitu gak? Iya betul. Nah, coba yang gampang dulu, yang mana? Pak Haji, kayaknya yang gampang gue ngeremes alat kelamin pasangan gue. Ya udah yang gampang diremes dulu, taruh di muka, remes lagi, taruh di muka sampai hidungnya pesek, cair 10M. Oke, terkabul. Iya dong, cantik, terkabul 10M. Ya, iya dong, terkabul ya bos, ganteng. Terkabul ya ganteng, terkabul ya ganteng, terkabul ya ganteng, terkabul ya ganteng. Ya. Apa? Nggak usah, Bapak nggak usah pakai itu dulu. Sholat tobat dulu, bisa. Ya. Kalau cara ngajarin ini gimana Pak Haji? Apa? Ngerjain ini. Lihat di YouTube, di YouTube. Ya. Kalau Sama banget di YouTube. kalau buat nasi boleh nggak ini Pak? Boleh. Mending buat nepok alat kelamin ibu, Bu. Mana aku dipakai berapa Pak? Iya dong, biar nanti ada muridnya. Rame lagi kayak dulu. Cawi-cawi lagi supaya ada investor. Ya. Makasih Pak Haji. Iya Pak. Ya, biasanya pun di Pak. Kantor rumah sakit. Beri PM. Ya. Saya sini kalau yang Pak, yang 3 kali sudah berhasil. Yang lainnya makan yang paling Sejarah. Gimana nih mau dimatiin? Bisa ditutup.